Inilah sekolah kami, UPTD SMP Negeri 2 Sungai Liat. Sekolah kami dikenal sebagai salah satu sekolah favorit di kota. Lokasinya strategis, di jantung kota yang ramai namun tetap asri. Setiap pagi, suasana begitu hidup. Deretan pohon rindang di halaman menyambut langkah kaki para siswa yang datang dengan seragam putih biru rapi. Ruang-ruang kelas bersih dan nyaman. Perpustakaan tertata dengan koleksi buku yang lengkap. Akses internet tersedia di hampir setiap sudut. Dan suasana belajar terasa kondusif. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Perkenalkan, saya Nur Hasana, guru di UPTD SMP Negeri 2 Sungai Liat. Saya mengajar di sekolah yang terletak di tengah kota, fasilitas memadai, dan lingkungan yang mendukung. Sekilas, tampak tak ada kendala. Namun, ada hal yang tidak kasat mata. Anak-anak mulai kehilangan semangat membaca dan menulis. Literasi seolah menjadi tugas, bukan kebiasaan. Mereka bisa menulis teks, tapi belum tentu mencintai prosesnya. Mereka membaca, tapi belum tentu memahami maknanya. Upaya membangun budaya literasi dan numerasi di sekolah tidak lepas dari tantangan yang berasal dari tiga arah, baik dari siswa, guru, dan sistem pembelajaran. Tantangan pribadi pun pernah saya hadapi, yang awalnya hampir membuat saya menyerah. Memang bukan hal yang mudah, namun keyakinan bahwa literasi adalah kunci masa depan membuat langkah ini tidak berhenti, bahkan semakin terpacu kuat. Maka lahirlah ruangan ini, Betuah, Beranda Literasi Sekolah. Saya memulai dari ruang kecil berukuran 4x7 meter, bekas gudang yang dulu hanya tumpukan kursi, meja yang tak terurus. Kami bersihkan, cat ulang, dan ubah menjadi ruang literasi Betuah, ruang belajar yang hangat, reflektif, dan kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning everybody. Singing, listening, conferencing. Name is Rakunda. So, it's Siswa menulis kisah pribadi, legenda lokal, dan cerita inspiratif secara kelompok. Bisa langsung menulis di buku ataupun lewat beberapa aplikasi yang ada di gawai. Dia manggil buaya tuh, si buaya baru nih, bahwa buaya tuh akan makan dia, jadi sarapan dia. Mereka tidak hanya tersimpan di kertas atau di HP saja, tetapi juga dihidupkan secara langsung melalui kegiatan Suara Buku Live di Ruang Betuah. Suasana ruang berubah menjadi panggung literasi, tempat setiap suara mendapat ruang untuk tumbuh dan didengar. For reading the story today. Reorientation. Langsung baca yang ini. Halo. Welcome back to Suara Buku. Satu suara, banyak cerita. So today we'll be accompanying you all in this edition of Suara Buku. Hello, my name is Keiza Maharani Putri Irawan and my partner is I'm Rifki Aditya Abiu. and Dan now inilah deretan suara buku dari Betuah. Di depan ruang Betuah berdiri kotak inspirasi. Siswa menuliskan ide, pesan, atau refleksi setiap bulan. Tulisan terbaik kami pilih menjadi naskah podcast Betuah Channel. Dari kegiatan ini, siswa belajar menulis, berbicara, dan berpikir kritis. Mereka tidak hanya menulis untuk dinilai, tetapi untuk didengar dan diapresiasi. Kalian punya batu yang setiap hari kena air, setiap hari ninggisan. Iya. Anggaplah tinggi batunya itu 15. Setiap tahun 15 cm. Setiap tahun dia turun 3 cm. Iya. Turun 3, turun 3, turun 3.
Berarti kalau kita mau ngitung, itu kan berarti kalau dia 3 tahun ke depan, berarti 3 dikali negatif 3 kan? Iya. Negatif 9. Kalau pertanyaannya dibalik, berapa tinggi batu 3 tahun sebelumnya, itu berarti kan negatif 3. Negatif 3 tahun dikali negatif 3. Jadi makanya jadi positif. E-Mahal adalah majalah digital satu halaman yang terbit mingguan. Guru bahasa membimbing penulisan, guru matematika membantu visualisasi data, dan guru TIK mendampingi desain digitalnya. Siswa belajar menulis berdasarkan data nyata, menganalisis informasi, dan menyajikannya dalam bentuk infografis menarik. E-Mahal menjadi sarana dokumentasi sekaligus pembelajaran autentik, tempat literasi dan numerasi berpadu dalam satu konteks makna. Gerakan Betua tumbuh karena kolaborasi. Guru dari berbagai mata pelajaran memanfaatkan ruang ini sebagai tempat berbagi praktik baik dan refleksi pembelajaran. Dari sinergi ini lahirlah berbagai karya nyata. Beberapa guru bahkan telah menerbitkan buku antologi. Sebagai bagian dari gerakan ini, saya juga berperan sebagai narasumber literasi di berbagai kegiatan sekolah dan juga forum guru, serta menjadi juri dalam berbagai perlombaan literasi, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Hasil rapot pendidikan menunjukkan peningkatan, khususnya pada aspek kompetensi literasi membaca dan numerasi, serta indikator lingkungan belajar yang semakin positif. Kini, budaya literasi dan numerasi di SMP Negeri 2 Sungai Liat telah menjadi gerakan bersama. Prestasi demi prestasi terus kami raih, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Salah satunya saat ini, beberapa siswa kami terpilih sebagai peserta Bina Talenta oleh Pusat Prestasi Nasional, mengikuti bimbingan kuliah selama 3 bulan secara daring di universitas ternama seperti UPI, PENS, dan BINUS, serta pelatihan luring selama 1 minggu di kampus masing-masing. Di kelas bahasa Inggris, kami belajar menulis naratif teks. Setelah itu, hasil tulisan kami dibacakan di Suara Buku Live di Ruang Betua. Dulu, saya tidak suka membaca keras-keras, tapi sekarang saya malah menikmati. Rasanya senang bisa mendengar cerita saya sendiri disiarkan untuk teman-teman. Saya jadi suka membaca dan berani tampil. I started to love reading and dare to perform. Thank you, Ma'am Nur. Program Suara Petua yang digagas oleh Ibu Nur Hasana SPD adalah wujud nyata dedikasi guru yang tidak berhenti berinovasi. Beliau mampu menumbuhkan budaya literasi dan numerasi melalui cara yang kreatif dan menyenangkan. Saya melihat perubahan nyata pada siswa yang lebih percaya diri, suka membaca, dan gemar berkarya. Bu Nur Hasana bukan hanya seorang guru yang bisa mengajar, tapi juga menanamkan semangat belajar yang hidup di hati anak-anak. Bu Nur Hasana bercerita tentang beliau ini nggak akan pernah ada habisnya. Kenapa? Karena beliau ini selalu bisa memberikan suasana belajar yang menyenangkan kepada siswanya. Apalagi bersama Suara Betua, beliau bukan hanya saja mampu membangun literasi, tetapi bisa memberikan inspirasi bagi kami. Saya selaku teman sejawat selalu terinspirasi dengan apa yang beliau lakukan. Beliau bukan hanya sekedar penggerak pembelajaran, tetapi bisa memotivasi kami untuk menjadi bergerak bersama. Semangat ya. Betua bukan hanya ruang fisik, tetapi gerakan yang menyalakan semangat berpikir besar dari hal-hal kecil. Dari selembar kutipan sederhana, lahir tekad untuk terus belajar dan menginspirasi. Dedikasi bukan tentang tempat, tapi tentang hati yang tak berhenti menjangkau anak-anak. Dari ruang kecil bernama Betua, kami menumbuhkan semangat besar untuk literasi dan numerasi. Karena setiap kata yang dibaca, setiap angka yang dipahami adalah langkah menuju masa depan yang lebih bermakna.